Baik, kita akan membahas tentang unsur persepsi dan seleksi perseptual. Nah, persepsi itu adalah sendiri cara seorang memahami atau menafsirkan informasi yang diterima, jadi sifatnya subjektif, bisa beda antara satu orang dengan yang lain. Ada beberapa unsur penting dalam persepsi. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi adalah respon awal dari panca indera kita, seperti melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu. Yang kedua, stimulus. Stimulus adalah semua rangsangan yang kita terima melalui indera, misalnya suara, warna, atau bau. Yang ketiga ada ambang absolut, yaitu titik paling rendah di mana seseorang masih bisa menyadari adanya rangsangan. Yang keempat ambang diferensial adalah kemampuan kita untuk membedakan dua rangsangan yang hampir sama. Yang kelima adalah ambang subliminal, adalah rangsangan yang sebenarnya ada tapi terlalu lemah sehingga tidak kita sadari secara langsung. Nah, yang kedua adalah dinamika persepsi. Persepsi juga bersifat dinamis, artinya bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa persepsi itu melibatkan bagaimana konsumen memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi. Contohnya, dua orang melihat produk yang sama tapi punya pendapat yang berbeda karena pengalaman atau sudut pandang mereka berbeda. Stimulus ini berasal dari luar seperti bentuk atau tampilan suatu objek. Contohnya, yang pertama ukuran besar lebih menarik perhatian. Yang kedua warna mencolok atau kontras. Yang ketiga gerakan atau suara. Intinya semakin menarik tampilannya semakin mudah diperhatikan. Yang kedua faktor individual. Ini berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya satu, sikap, motivasi, minat, pengalaman, dan harapan. Jadi setiap orang bisa fokus pada hal yang berbeda walaupun melihat hal yang sama. Faktor situasional ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Contohnya suasana atau berantakan. Tingkat keterlibatan seseorang, situasi juga menentukan apakah kita memperhatikan sesuatu atau tidak. Yang kedua, organisasi perseptual. Setelah memilih informasi, otak kita akan mengatur atau mengorganisasi informasi tersebut agar lebih mudah dipahami. Ada 3 prinsip utama. Figure and ground, kita membedakan mana yang jadi fokus utama. Grouping, otak kita cenderung mengelompokkan hal-hal yang mirip agar terlihat sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, closure, kita cenderung melengkapi informasi yang tidak lengkap agar menjadi utuh. Yang ketiga, interpretasi perseptual atau stereotip. Setelah informasi diatur, langkah terakhir adalah menafsirkan atau memberi makna. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interpretasi. Tampilan fisik, orang yang menilai berdasarkan penampilan luar. Pesan verbal, apa yang didengar atau dibaca bisa mempengaruhi persepsi. Yang ketiga, kesan pertama, kesan awal yang sangat kuat dan bisa bertahan lama. Halo efek, penilaian terhadap satu hal yang bisa mengaruhi penilaian terhadap hal yang lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang citra konsumen. Citra konsumen adalah kesan atau gambaran yang terbentuk di benak konsumen terhadap suatu produk atau perusahaan. Ada beberapa jenis citra, yaitu yang pertama brand image, yang kedua page image, yang ketiga service image, yang keempat perceived price. Yang kedua yaitu strategi mempengaruhi citra konsumen. Perusahaan bisa membentuk citra konsumen melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama retail strategi, yang kedua brand name and logo development, yang ketiga media strategi, yang keempat package design and labeling, yang kelima yang kedua yaitu strategi mempengaruhi citra konsumen. Perusahaan bisa membentuk citra konsumen melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama retail strategi, yang kedua brand name and logo development, yang ketiga media strategi, yang keempat package design and labeling, yang kelima advertisement. Yang ketiga yaitu persepsi kualitas secara umum.
kita masuk ke persepsi kualitas, yaitu bagaimana konsumen menilai kualitas suatu produk. Yang pertama, dilihat dari karakteristik fisik seperti warna, rasa, atau daya tahan. Yang kedua, bagaimana pelayanan yang diberikan, apakah sesuai atau melebihi harapan. Yang ketiga, hubungan harga dan kualitas. Konsumen sering menilai kualitas berdasarkan harga, semakin mahal dianggap semakin bagus. Yang keempat, citra toko dan kualitas. Tempat membeli juga mempengaruhi persepsi kualitas produk. Yang kelima, citra pabrikan. Nama besar atau reputasi produsen juga jadi pertimbangan konsumen. Jadi citra konsumen dan persepsi kualitas sangat penting karena mempengaruhi keputusan pembelian. Perusahaan harus mampu membangun citra yang positif agar produk lebih dipercaya dan diminati. Terima kasih.